kita selaku orang tua tetap mendampingi dan memberikan pengawasan, memastikan mereka tetap aman begitu dalam koneksinya ataupun sambungan terhadap era digital ini. Dan berikutnya kita akan langsung ke pemateri kita yang berikutnya, ada Bunda Siska Zulistia Ardi, SHLC-PC. Beliau adalah parenting coach dan ketua tim PKK Kabupaten Tegal. Mungkin sebelum ke materi, Bunda boleh nggak cerita sedikit bagaimana perbedaan begitu kegiatan PKK zaman now dengan yang sebelum-sebelumnya, karena ada tadi tuntutan digitalisasi, kemajuan teknologi yang sehingga sedikit banyak mempengaruhi kegiatan seluruh masyarakat, khususnya untuk di ibu-ibu PKK sendiri seperti apa saat ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan Mbak Maya, suara saya terdengar jelas? Terdengar dengan jelas, Bunda, silakan. Oke, jadi perbedaan saya juga belum tahu ya PKK yang dulu itu seperti apa dari tahun ke tahun gitu. Cuma yang saat-saat sekarang ini yang saya jalani adalah tentang bagaimana untuk persamaan komunikasi gitu ya. Saat ini bagaimana kita melaporkan semua kegiatan-kegiatan itu sudah secara digital, baik dari Kementerian Pusat dan juga sampai ke daerah itu sudah berbasiskan digitalisasi. Nah, paling tantangannya saat ini adalah untuk memilih kader gitu, bagaimana mengcombine kader-kader yang sudah lama gitu ya, yang mempunyai jam terbang tinggi di PKK-nya sendiri dan dikombinasikan dengan anak-anak yang era zaman sekarang gitu, yang sudah melek teknologi, yang sudah pintar digitalisasinya gitu, dan itu dikombine menjadi satu dan menjadikan program-program yang jauh lebih baik untuk saat ini gitu, Mbak. Sasarannya bisa lebih luas begitu, penyebaran informasi, program-program dari PKK ini jauh lebih masif begitu ya, Bunda? Ya. Baik, mungkin akan dilanjutkan dengan materinya, Bun, karena banyak sekali nih ilmu-ilmu parenting yang juga berkembang begitu, kemudian juga informasinya bisa kita dapatkan secara mudah melalui akses internet, tapi kita nggak tahu ini yang paling benar, yang paling cocok diterapkan di era digital ini yang mana begitu. Jadi akhirnya pontang-panting parenting nih. Silahkan, Bunda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat mengikuti webinar hari ini. Terima kasih kepada tim penggerak Kabupaten Tegal, kecamatan sampai tingkat desa yang telah hadir pada webinar hari ini. Semoga ilmunya bisa kita dapatkan dan menjadi manfaat untuk keluarga kita tentunya ya, karena PKK berbasiskan adalah keluarga gitu ya, yang ilmunya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan saya Siska Zulistia Ardi, Certified Professional Coach, khususnya Leadership Coach dan Parenting Coach. Saya bergerak di bidang parenting anak-anak remaja, parenting dan juga anak remaja gitu ya. Banyak sekali diskusi-diskusi yang kita jalankan tentunya sehari-hari adalah bagaimana tentang perkembangan komunikasi anak-anak dengan orang tua gitu ya. Nah, saat ini materi yang akan saya sampaikan mungkin sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari ya, karena basisnya PKK ini adalah kebanyakan para perempuan ya, dan ada juga tentunya seorang ayah juga gitu ya, karena PKK tidak hanya dari kaum ibu-ibu gitu ya, tapi ada anak muda, ada anak-anak yang mungkin belum punya anak saat ini gitu ya, calon para ibu, calon para orang tua gitu ya. Jadi ilmu yang akan saya bagikan siang hari ini tentunya ilmu yang bisa mudah kita cerna dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, saat ini teknologi digital tentunya kita tidak bisa menghindari lagi gitu ya. Dan karena hari ini kita berbicaranya tentang manfaat, tentunya teman-teman, Bapak dan Ibu semua untuk bisa melek teknologi, mau tidak mau kita semua akan belajar untuk melihat bagaimana kecanggihan teknologi untuk kehidupan kita dan juga anak-anak kita ke depan gitu ya. Jadi tidak ada bahasanya bahwa saya tidak bisa, saya gaptek gitu ya. Kita bisa untuk mengimprove diri kita setiap hari gitu ya. Itu adalah kewajiban gitu untuk mengimprove diri gitu ya. Tentunya
sebagai orang tua kita perlu melihat bagaimana perkembangan pendidikan anak pada saat sekarang ini, gitu ya. Bagaimana mereka juga bisa menimba ilmu banyak dari teknologi-teknologi yang mereka dapatkan, gitu ya. Yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana penggunaan jamnya, bagaimana penggunaan manfaatnya secara baik dan benar. Tentunya peran pendampingan orang tua sangat dibutuhkan, gitu ya. Nah, perkembangan teknologi saat ini banyak sekali berbasiskan digitalisasi. Bagaimana pembelajaran-pembelajaran yang harus di-upload ke sekolah gitu ya, itu semua sudah menggunakan digital gitu ya. Mungkin saat ini orang tua banyak sekali membutuhkan ilmu bagaimana saya bisa berjalan bersama dengan dunia pendidikan anak-anak yang ada di sekitar kita gitu ya. Saat ini tentunya dengan ponsel, seluler, dan juga banyak sekali teknologi lain misalnya seperti komputerisasi yang bisa mengakses sampai keluar dari Indonesia gitu ya. Disitulah peran kita sebagai orang tua tentunya harus tahu, harus terus belajar untuk melihat bagaimana pendidikan-pendidikan yang bisa bermanfaat untuk anak-anak saat sekarang ini. Perkembangan komputer tentunya saat ini banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah diberikan dimulai dari sekolah gitu ya. Mungkin dari ilmu-ilmu yang masih simple gitu ya untuk bisa di-upgrade terus oleh anak-anak kita. Nah, lahirnya internet ini akan menjadi manfaat baik juga tentunya untuk para anak-anak kita. Mungkin saat ini ibu-ibu sudah ada yang mendampingi putra dan putrinya untuk mendaftar, untuk melanjutkan ke universitas atau sekolah yang lebih tinggi lagi gitu ya. Banyak sekali sekarang sudah dimudahkan oleh tenaga ahli yang bisa membantu dan mendampingi anak-anak untuk bisa mencari sekolah-sekolah yang bisa mereka akses itu di luar dari Indonesia gitu ya. Dan banyak sekali digitalisasi tentunya jejaring-jejaring sosial yang bisa membawa anak-anak kita bisa berpikir jauh ke depan gitu ya. Nantinya mempunyai pemikiran yang lebih luas tentang dunia pendidikan. Karena saya di sini berbicaranya tentang parenting, tentunya tidak jauh-jauh dari pendidikan anak-anak gitu ya. Mungkin yang menjadi keresahan saat ini oleh Bapak dan Ibu, bagaimana kita sebagai orang tua bisa tetap terus ya mendampingi anak-anak dalam era pada saat sekarang ini gitu ya, manfaat-manfaat digital yang sangat banyak, sementara pace kita tidak sampai untuk belajar untuk berbarengan dengan anak-anak gitu ya. Contohnya mungkin secara garis besar kita tidak semua tahu bahwa tentang berjalannya internet yang ada di rumah kita itu seperti apa gitu ya. Itu kita membutuhkan ilmu-ilmu tambahan. Kadang tidak ada salahnya gitu ya Bapak dan Ibu, kita belajar dari anak-anak juga gitu ya. Tidak ada salahnya bahwa ada ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu perlu dibagikan juga ke orang tua gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir atau malu untuk bisa belajar juga terhadap anak gitu ya, bagaimana mengakses dunia digital pada saat sekarang gitu. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali yang sudah terjadi perubahan gitu ya, konversi secara digital. Nah, yang perlu saya ingatkan kembali gitu ya untuk kita semua ya, bahwa adanya perbedaan dari masa yang pernah kita jalani sebelumnya yaitu dengan saat sekarang ini gitu ya. Mungkin ada baiknya tidak semua perlu kita hilangkan. Yang perlu adalah sebaiknya untuk kita tambahkan dan kita kombinasikan di dunia pada saat sekarang gitu ya. Dulu mungkin banyak Bapak dan Ibu yang senang belajarnya adalah membaca langsung buku secara fisik gitu ya. Jadi benar-benar ke perpustakaan, belajar dari library mungkin di sekolahnya gitu ya, langsung ke perpustakaan mencari informasi-informasi dengan membaca buku langsung gitu ya. Itu bagus dan itu secara psikologi dan pemikiran anak itu bagus sekali gitu ya untuk bisa menstimulasi cara kerja otak kita, cara bekerjanya pikiran gitu ya untuk menselaraskan dengan membaca buku tersebut gitu. Nah, pada saat sekarang ini ada cara-cara yang memang
dibuat simple, dibuat berjalan dan beriringan dengan waktu gitu ya, adanya e-book gitu ya, elektronik buku gitu ya. Jadi buku elektronik yang bisa dibawa kemana-mana. Mungkin teman-teman, Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar juga ya, banyak sekali sekarang buku-buku cerita, novel yang sudah dalam bentuknya adalah gadget gitu ya, dalam bentuknya buku tapi secara elektronik gitu ya, seperti gadget, tapi itu adalah buku yang bisa kita akses, entah itu kita mencari novel, entah itu kita mencari majalah gitu ya. Itu adalah untuk memudahkan, karena kenapa? Ketika di dalam satu gadget itu kita bisa bawa kemana-mana, dan untuk melatih kita atau anak-anaknya tetap terus bisa mengupgrade ilmu dengan cara membaca gitu ya. Jadi garis besarnya adalah membaca gitu. Antara membaca buku kertas ataupun membaca buku secara e-digital gitu ya, itu bisa diseimbangkan gitu ya. Jadi tidak melulu anak-anak harus membaca dari HP, dari laptop gitu ya, tapi bisa diseimbangkan dengan buku. Kenapa saat sekarang ini sekolah-sekolah pun masih gitu ya, masih menggunakan ruang baca, masih membuat pojok baca. Itu adalah untuk menyeimbangkan adanya informasi atau cara-cara baru yang saat ini memang harus kita sesuaikan gitu ya, karena tidak boleh dihilangkan juga dengan budaya membaca buku ini gitu. Nah, kalau dulunya kita mungkin di era Bapak dan Ibu masih menggunakan teknologi telepon umum atau mengirim melalui surat atau pos gitu ya. Kalau saya mungkin belum pernah mengalaminya gitu ya, mengirim surat melalui pos gitu. Mungkin dulu saya sudah melalui email gitu. Nah, saat sekarang ini masih ada beberapa yang masih menggunakan pos. Nah, itulah kenapa kita tetap selalu menyeimbangkan konversi digital ini sangat penting gitu ya. Tanpa menghilangkan hal-hal yang lama, tapi kita bisa mengkombinasikan dengan hal-hal yang baru dengan yang ada pada saat sekarang gitu ya. Ada telepon umum mungkin saat ini sudah beralih ke smartphone gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau dulu perlu untuk telepon kita harus mencari koin gitu ya. Saat ini kita sudah menghabiskan waktu dengan cara simple dan singkat gitu ya, langsung menggunakan handphone gitu. Nah, manfaat-manfaat yang bisa kita lihat gitu ya dari teknologi digital saat sekarang ini adalah sumber informasi yang sangat luas tanpa batas ya. Inilah tantangan kita sebagai orang tua untuk terus mendampingi anak ya, karena dia adalah tanpa batas. Sebenarnya dari Kominfo atau dari peraturan yang ada di negara kita itu sudah mencukupi untuk menjaga anak-anak kita dari dampak-dampak tersebut gitu ya. Tapi karena kekurangan kepengetahuan orang tua untuk melihat ini semua, akhirnya itu tidak bisa dijalankan gitu ya. Jadi sumber informasi yang luas itu bisa kita atasi dengan adanya mungkin salah satunya kita melihat akses apa yang boleh dibuka oleh anak sesuai dengan umurnya gitu ya. Jadi contohnya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh untuk bisa bersosialisasi mungkin dengan media komunikasi yaitu WhatsApp atau itu chatting atau itu dengan Google Chat gitu ya, itu semua ada umurnya gitu ya. WhatsApp itu harus 13 tahun ke atas, terus Instagram itu juga harus 13 tahun ke atas atau 16 tahun gitu ya. Semua itu ada aturan dan sudah dirancang untuk menjaga anak-anak kita semua gitu ya. Itu yang perlu kita ketahui, dan membangun kreativitas anak-anak tentunya melalui sistem informasi yang ada pada saat sekarang gitu ya. Banyak anak-anak yang berprestasi, yang mempunyai keahlian baru gitu ya dalam mungkin desain grafis, konten kreator sosial media gitu ya. Itu banyak sekali dijalankan oleh anak-anak mungkin dari usia SD gitu ya, sekolahnya masih sekolah dasar. Tapi dengan adanya pendampingan dan wadah yang baik untuk anak-anak ini berkembang, dengan adanya support sistem dari sekitarnya, ini akan menjadi positif gitu. Nah, bisa membangun komunikasi dengan baik gitu ya.
saat ini juga banyak sekolah-sekolah yang mulai seperti pertukaran pelajar gitu ya. Mungkin dari pertukaran pelajar antara mahasiswa atau murid SD gitu ya, SD dari Surabaya mungkin punya temu telekonferensi dengan anak-anak yang ada di Jawa Tengah gitu ya. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat atau pertukaran pendidikan gitu ya yang bisa kita laksanakan, kita jalankan yaitu dengan adanya gadget tersebut gitu. Dan pembelajaran jarak jauh. Pada saat pandemi itu melihat contoh yang benar-benar nyata gitu ya. Kita bisa belajar, kita bisa melanjutkan pendidikan dengan baik tanpa harus bertatap muka, tanpa harus pergi ke tempatnya, tapi kita juga bisa tetap mengupgrade ilmu gitu ya dengan pembelajaran secara jarak jauh gitu. Mungkin Bapak dan Ibu sekarang ada yang mau ingin melanjutkan pendidikannya lagi gitu ya, bisa secara online gitu, dan itu adalah manfaat yang baik gitu, dan anak-anak kita pun juga bisa mengakses pendidikan selanjutnya itu melalui pembelajaran jarak jauh gitu. Next-nya, ya, manfaat teknologi digital terhadap anak itu juga bisa kita lihat dari perkembangan-perkembangan anak-anak yang ada pada saat ini. Pembelajaran berbasiskan teknologi itu sudah banyak terlihat pada saat kita pandemi kemarin gitu ya. Nilainya tidak bisa keluar kalau anak-anak belum mengupload tugas ke aplikasi tersebut gitu ya. Misalnya contohnya apakah sekolah merdeka atau apa itu sekolahmu gitu ya. Jadi itu menjadi suatu ujung tombaknya gitu, kita harus mengejar sampai ke sana. Kalau kita ingin mendapatkan nilai dan hasil nilainya keluar, kita tidak harus bertemu dengan, kalau kita dulu kan harus bertemu dengan gurunya dan mengumpulkan tugas-tugas, saat ini kita harus mensubmit ke dalam aplikasi tersebut untuk menghasilkan nilai gitu ya. Itu manfaat-manfaat yang saat ini bisa kita dapatkan gitu ya. Termasuk juga perpustakaan atau library yang memudahkan, efisien juga untuk kita mencari buku-buku yang ingin kita dapatkan gitu ya. Sekian banyak data. Misalnya contoh mungkin di sini ada yang masih adik-adik pelajar atau anak-anak yang masih menjalani pendidikan gitu ya, mencari buku-buku yang perlu untuk menjadi bahan penelitian. Anak saya aja sekarang mungkin karena masih SD gitu ya, kita juga heran gitu, anak SD aja sekarang sudah mencari informasi melalui buku-buku yang ada di e-library gitu ya, untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penanggulangan pencemaran terhadap air gitu ya, atau bagaimana pencemaran terhadap udara, atau bagaimana cara mendaur ulang barang bekas. Nah, itu mereka semua research dari e-library dan juga melewati googling gitu ya. Itulah kecanggihan-kecanggihan yang bisa kita lihat pada saat sekarang ini gitu, bahwa teknologi digital anak-anak sekarang ini banyak sekali yang bisa membuat mereka itu berpikir jauh ke depan gitu ya. Tidak hanya di dalam buku, tapi bisa melihat dunia itu menjadi lebih besar, jendela bacanya menjadi lebih luas gitu ya. Banyak negara maju yang sudah mempunyai teknologi digital juga, itu akan menjadi bagian-bagian yang baik saat pembelajaran gitu. Next. Negatifnya tentunya ada juga Bapak dan Ibu. Bagaimana kita bisa terus melihat gitu ya perkembangan-perkembangan. Benar tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bahrudin Nasori gitu ya. Saya juga pernah bertemu dengan kelompok Ikatan Dokter Indonesia, khususnya dokter mata anak gitu ya. Kasus kerusakan mata pada anak setelah pandemi ini cukup meningkat gitu ya. Salah satunya anak-anak yang masih di bawah umur, mungkin dari usia TK gitu, yang TK yang masih, yang kita tahu itu adalah waktunya mereka itu adalah banyaknya bermain gitu ya, tapi sudah terkontaminasi dan matanya sudah mulai rusak gitu. Itu menjadi suatu dampak negatif yang sudah ada di depan mata kita sendiri gitu ya, kasus
mata anak yang sudah mulai rusak itu sudah mulai banyak gitu. Dan dengan adanya dampak negatif tersebut membuat orang menjadi kreatif gitu ya. Saat ini lensa kacamata anak pun Bapak dan Ibu sudah bisa beradaptasi untuk mengatasi hal ini semua gitu ya. Jadi ada teknologi dari luar ya, tentunya bisa membuat lensa supaya minus atau kerusakan mata anak itu tidak makin bertambah gitu ya. Nah, itulah yang bisa kita lihat ketika ada dampak gitu ya, kita langsung bisa beradaptasi mencari solusinya gitu. Jadi ketika kasus mata anak saat ini meningkat gitu ya, kerusakan mata anak, saat ini juga sudah ada penemuannya untuk diatasi dengan lensa kacamata yang bisa menjaga jarak pandang anak ketika dia membaca buku lagi tidur atau dia sedang melihat komputer. Itu lensanya itu memang sudah didesain untuk kegiatannya anak-anak gitu. Jadi kalau misal dia lagi bermain di luar, dia masih menggunakan kacamata, lensanya itu juga bisa beradaptasi dengan jarak pandang jauh gitu ya. Ketika membaca buku, dia akan beradaptasi dengan menggunakan jarak pandang dekat. Jadi sehingga tidak membuat semakin rusak lensa dari kornea matanya anak-anak gitu. Itu yang saya tahu gitu, bahwa dunia saat ini begitu hebat gitu loh untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif gitu ya. Nah, masalah pola tidur. Tentunya kita bisa melihat ketika anak-anak kita sudah lebih untuk melihat screen gitu ya. Seperti yang tadi juga disampaikan, saya menjalankan peraturan yang ada di rumah itu untuk anak-anak bisa menggunakan screen time gitu. Berapa jam sesuai dengan umurnya, itu akan berbeda. Ketika kakaknya yang SMP dengan adik-adiknya yang SD, itu akan berbeda jatahnya atau jamnya untuk melihat screen time gitu ya, karena sesuai dengan kemampuan mata dan umur anak tersebut gitu. Jadi ketika kita melihat pola tidur yang sudah mulai terganggu juga, ini perlu kita aware juga untuk bisa berkomunikasi dengan anak gitu ya, bahwa mungkin sebelum kita tidur gitu ya, perlu ada quality time dengan anak untuk bisa ngobrol gitu ya. Sebelum tidur, apakah membaca buku bersama gitu ya, atau mendengarkan musik bersama, supaya ketika setelah melihat gadget tidak langsung beralih untuk persiapan tidur dan mata terpaksa harus ditutup untuk tidur. Itu secara psikologis itu ya ada ilmunya gitu ya. Itu tidak mudah dilakukan anak-anak. Jadi bukan salah anaknya tidak mau tidur gitu ya, tapi kita harus aware apa yang terjadi dengan dirinya mereka gitu ya. Jadi bisa dibuat dengan rutinitas yang kita bisa atur di rumah gitu. Misalnya sebelum tidur anak-anak bisa melakukan mungkin dengan bersih-bersih dulu gitu ya, sikat gigi, ganti baju atau persiapan ibadah dulu, sholat sebelum tidur gitu ya, untuk mengalihkan dari mereka dari screen time ke keadaan yang benar-benar secara nyata itu mereka harus harus tidur gitu ya, harus tutup mata gitu, karena itu perlu trik dan tips gitu ya untuk para orang tua untuk melihat pola tidur anak gitu. Jadi mungkin bisa dengan berbicara dengan orang tua dulu, cerita tentang hari-harinya setiap hari gitu, atau bisa baca buku bersama atau menggambar dulu. Tidak perlu waktu banyak sih, mungkin maksimal 3 menit, 5 menit gitu ya, untuk bisa mengalihkan fokus gitu ya dari anak-anak yang tadinya menggunakan gadget dengan anak-anak yang perlu fokus untuk tidur. Karena untuk tidur itu aja perlu fokus Bapak dan Ibu. Kalau kita pikirannya masih kemana-mana gitu ya, kita dewasa mungkin kita juga akan susah untuk memejamkan mata dan tidurnya itu benar-benar deep sleep, benar-benar tidur nyenyak gitu ya. Nah, itu perlu menjadi tips juga untuk para orang tua dan untuk kesulitan konsentrasi atau fokus tadi, gitu ya. Jadi mungkin ini pernah saya sampaikan juga kepada klien-klien, ini biasanya dari usia remaja, gitu ya. Kalau mereka pernah menyampaikan untuk sulit sekali untuk berkonsentrasi.
Karena anak-anak ketika melihat gadget ini kan otaknya terus berpikir dan berkembang gitu ya. Terus terstimulasi untuk mempunyai pikiran-pikiran yang kreatif gitu ya. Sehingga sebanyak-banyaknya pikiran tersebut sulit untuk memfokuskan konsentrasi bagian mana yang ingin mereka selesaikan dulu gitu ya. Jadi membuat kerumitan sendiri nih gitu di dalam pemikiran. Nah, artinya sudah mulai terganggu kesulitan konsentrasi gitu ya. Itu dampak-dampaknya. Sehingga tidak bisa fokus. Mungkin kalau bahasa anak zaman sekarang sudah mulai lemot gitu ya. Mulai tadi apa ya gitu. Jadi ada skip memori gitu di antara perjalanan itu gitu ya. Nah, perkembangan sosial yang terhambat. Banyak sekali sekarang anak-anak yang mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengarkan late speech ya, atau terlambat berbicara, atau seharusnya perkembangan umurnya itu sudah mengeluarkan 1 sampai 5 kata gitu ya, tapi ini sehingga sudah umur berapa tahun tapi belum ada kata-kata yang jelas yang bisa diucapkan gitu ya. Nah, ini juga ada ilmunya gitu ya, ada bidang khusus untuk menangani ini karena dari kecil sudah terbiasa mungkin dengan melihat komunikasinya satu arah gitu ya. Anak-anak banyak menonton mungkin YouTube atau film anak gitu ya yang sudah biasa dengan satu arah gitu, hanya mendengar. Jadi indera yang dijalankan hanya mungkin mendengarkan dan mata, tapi lupa untuk merangsang bagaimana anak bisa untuk mengeluarkan suara dan berbicara gitu ya. Perkembangan sosial terhambat sehingga membuat akhirnya anak itu telat berbicara, sudah 2 tahun ternyata belum banyak kalimat yang diucapkan gitu ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak itu perlu aware ya, perlu memperhatikan. Kayaknya anak saya belum terlalu banyak ngomong ya, padahal sudah mau masuk sekolahnya tingkat TK gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga dampak-dampak negatifnya gitu. Next. Nah, hal yang perlu dilakukan oleh orang tua seperti tadi, kita perlu melihat bagaimana perkembangan anak gitu ya, sesibuk apapun itu kita perlu melihat bagaimana anak-anak saya saat sekarang ini, apakah sulit tidur, apakah saat ini emosionalnya mungkin secara emosi yang tidak stabil gitu ya, itu perlu dilihat. Itu adalah hanya dengan orang tua gitu ya, karena hubungan yang dekat di rumah itu adalah dengan para orang tua atau keluarga yang ada di rumah tersebut gitu ya. Menambah pengetahuan tentang dunia digital itu wajib Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada kata-kata saya gaptek, saya tidak tahu. Itu di PKK saya sangat me-warning gitu ya. Tidak ada kata-kata saya tidak bisa gitu belajar atau minta support dengan orang yang bisa gitu. Nah, mengarahkan penggunaan atau perangkat digital itu dengan jelas gitu. Jadi yang perlu diperhatikan screen time gitu ya. Mungkin tidak semua orang tua yang tahu bagaimana cara membuat screen time di gadgetnya anak-anak. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu, bisa dengan peraturan yang ada di rumah. Jadi misalnya bermain game jatahnya itu berapa, seharinya itu butuhnya berapa jam, 1 sampai 2 jam atau 1 jam gitu, atau di hari Sabtu Minggu boleh mainnya agak lebih gitu ya, karena kita juga butuh anak-anak kita yang cerdas secara fisik dan emosional juga gitu ya. Tidak mungkin dengan dunia pada saat sekarang ini tidak ada main gamenya gitu ya anak-anak sekarang, tapi hanya perlu kita batasin waktunya. Setelah dia bermain game berapa jam, dia boleh memilih aktivitas lain di luar dengan gadget gitu ya. Oke, next. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua tentunya bisa melihat penggunaan media digital dengan interaksi dengan dunia nyata. Misalnya contoh dekatnya adalah gitu ya, ketika anak saya gitu ya untuk meminta izin mengakses suatu games gitu ya. Contohnya, Mami boleh nggak aku download game ini gitu ya. Itu yang perlu kita lihat dulu adalah game ini sudah
layak belum untuk umurnya, gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu banyak yang tidak bisa menolak karena tidak tahu informasi tersebut, gitu ya. Biasakan Bapak dan Ibu untuk searching atau googling, atau tanya di grup parenting, gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu punya grup para orang tua, grup komunitas orang tua yang ada di sekolah, ataupun yang ada di sekitar lingkungan rumah, gitu ya. Game ini tuh bagus nggak sih untuk anak SD, gitu misalnya. Ini tuh sudah boleh belum ya untuk anak umur segini? Itu perlu dicari tahu sebelum kita okekan gitu ya handphone anak kita itu untuk mengakses aplikasi-aplikasi atau tontonan-tontonan yang belum sesuai dengan umur mereka. Ini sangat penting gitu ya. Dan pinjamkan anak-anak perangkat digital sesuai dengan keperluannya. Nah, kalau sehari-hari saat sekarang ini untuk memberikan anak gadget itu adalah suatu mensupport mereka terus berkembang. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mereka bisa menjalankan tanggung jawab untuk menggunakan gadget tersebut, gitu ya. Karena kita tidak mungkin untuk kamu tidak boleh punya handphone, tidak boleh mungkin punya iPad gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan bagaimana mereka bisa menjalani tanggung jawab. Ketika mereka tidak bisa menjalani tanggung jawab sesuai kesepakatan gitu ya, misalnya main gamenya ternyata lebih dari kesepakatan, berikan sanksi gitu ya, berikan punishment gitu. Misalnya artinya kalau kamu sudah lebih 1 jam, nanti minggu depan kamu dikurangi 1 jam ya gitu. Jadi ajaklah anak berkomunikasi untuk oke, ini datangnya bukan karena dari orang tuanya marah, tapi konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan, gitu. Pilihlah program aplikasi yang positif. Tentunya, misalnya, banyak sekarang games anak-anak itu yang membuat perkembangan otak anak menjadi kreatif, gitu ya. Jadi banyak juga permainan-permainan anak yang membuat anak-anak itu menjadi pantang menyerah, tahu tentang ilmu berusaha, tahu tentang ilmu untuk mencapai tujuan. Itu bisa didapatkan juga dari game gitu ya. Tapi orang tua bisa memilah nih permainan-permainan yang cocok untuk mereka gitu. Nggak ada salahnya kok Bapak dan Ibu ketika anak-anak main kita ada di sampingnya. Terus kita melihat dia main gitu ya. Ketika ada yang mungkin tidak cocok dengan umurnya, kita boleh sampaikan kok. Menurut kamu itu permainannya bagus nggak buat kamu gitu, boleh kita tanyakan langsung kepada anak-anak. Jadi biar datangnya dari anaknya tersebut gitu. Dan perlu mendampingi gitu ya. Ketika mungkin dia lagi main PlayStation atau lagi main di luar gitu ya, main bola atau apa itu didampingi dan terus berkomunikasi dengan anak gitu. Jadi ketika kita sudah melihat dampak positifnya dari digitalisasi, tentunya akan ada persiapan kita untuk melihat dampak negatif yang perlu kita jaga bersama gitu ya sebagai orang tua dan juga calon orang tua nantinya gitu ya. Dan untuk hari ini mungkin slide-nya habis dan itu yang bisa saya bagikan, nanti boleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Siska atas penjelasannya. Tadi yang disampaikan oleh Bunda Siska adalah pilihlah konten, games, kemudian juga aplikasi yang sesuai dengan usia. Karena kita khawatir juga ya dengan beredarnya berita baru-baru ini ada seorang balita yang terjun dari gedung tinggi menggunakan payung. Nah, ini karena memang tidak adanya pengawasan ataupun pemilihan konten-konten yang seharusnya dilakukan oleh orang tua sehingga anak yang belum bisa membedakan realita harus menjadi korban. Semoga kita semua, ibu-ibu semua, para orang tua, bapak-bapak juga ini terhindarkan dari masalah-masalah yang seperti demikian.